ったく、なんだって俺一人でこんなに並んだぜ。芦屋に惚れ貴様、一体どんな聞き方をした？それでしか言ってこなくなったら、お前やエミにしてみればいいことだろ。天使たちが話して処分されているんです。もしかしたら新たなダートのハーとなるのかもしれないわね。突然の申し出で恐れ入りますが。Oke, Renasan, welcome back to my channel lagi ya. Di episode ke-10 kemarin, kita telah diperlihatkan perdebatan Mao dan Asia perihal pembelian televisi. Ditambah, kita juga diperlihatkan kemunculan dari Gabriel yang kalah bicara dengan Shinolep Urshihara. Dan di akhir scene, juga terdapat suatu keanehan, di mana Chiho yang baru saja pulang dan menyalakan televisinya, dibuat tidak sadarkan diri akan sesuatu. Bagaimana nasib Chiho dan apa yang sebenarnya terjadi? Daripada penasaran sampai membuat kalian nyabutin uban kucing kalian, seperti biasa kencangkan selimut kalian, comot cemilan paijo tetangga kalian. So, langsung saja mari kita mulai alur cerita anime Hataraku Sama season kedua episode ke-11. Let's go! Cerita diawali dengan dilanjutkannya Emi yang tengah mengikuti arah cahaya dari pecahan Yesod yang ia taruh di dalam tabung kecil. Scene kemudian berpindah ke Rika yang tengah berdandan karena ajakan Asia untuk berbelanja. Ketika tengah menunggu, Asia yang baru saja tiba, namun Rika sudah menduga Asia takkan datang sendirian. Terlihatlah Mao dan Suzuno yang juga ikut dengannya. Ketika Asia memberikan oleh-oleh dari Chousi, Rika sudah mewajarkan oleh-oleh yang diberikan olehnya. Setelah mereka memberitahu keperluan mereka, Asia nampak ingin meminta saran Rika dalam melihat-lihat HP. Karena Rika yang menyinggung tentang TV 4K membuat ketiga manusia kera ini kebingungan. Karena Rika yang merasa ketiga kawan keranya akan menjadi santapan empuk sales-sales mencari cuan, Rika menyarankan untuk makan siang bersama sembari mempelajari dasar-dasarnya. Setibanya mereka di tempat makan udon, Asia merasa terkejut dengan harga udon di sana yang sangatlah murah. Rika kemudian menjelaskan jika udon dengan topping hanya berbeda tipis dari yang polosan. Rupanya, Rika sangat peka dengan kondisi Asia dan Mao perihal anggaran mereka. Setelahnya, mereka akan makan siang bersama. Terlihat setelah Suzuno memakan udonnya, dirinya nampak terkejut akan sesuatu. Rika yang mengira itu bukan selera Suzuno, namun rupanya Suzuno hanya protes karena udon seenak itu memiliki harga yang kelewat murah. Sebagai penjelas, 1 yen sama dengan 105,34 rupiah, 110 yen sama dengan 11.587 rupiah. Oke, lanjut. Suzuno nampak sangat memuji udon di hadapannya itu. Setelahnya, Rika nampak menanyakan preferensi TV mereka, maupun tak masalah selama bisa dibuat menonton. Rika kemudian menanyakan anggaran mereka. Asia pun bertanya kecukupan budget mereka itu. Rika merasa budget mereka sudahlah cukup. Dan Suzuno kemudian menyebutkan budgetnya yang sebesar 70.000 yen. Dengan angka segitu, Rika memberitahu ada yang bagus di harga segitu. Suzuno yang paham dan tak disengaja berkata beberapa hal layaknya orang manusia goa. Rika pun terkejut dan menduga Suzuno bersekolah di negara lain seperti Emi. Dengan paniknya, Suzuno mengiyakannya dan dirinya pun memberikan alasan yang bisa dipahami oleh Rika. Sesaat kemudian, Suzuno berniat membeli 1 porsi udon lagi. Rika yang terkejut pun dijelaskan oleh Asia bahwa Suzuno sangat menyukai udon. Rika yang mendengarnya pun terkejut karena Asia yang tahu kesukaan Suzuno. Tak lama berselang, Chopsticks are like drumsticks for me. seseorang nampak tengah berbicara dalam bahasa Inggris sehingga membuat kasirnya tak paham dibuatnya. Mau dengan refleks pun menghampiri mereka. Dan rupanya, But if you don't clean up your language by tomorrow. tanpa disangka-sangka, Mao sangatlah fasih dalam berbahasa Inggris. Setelah tahu keinginan si pria kribo ini, Mao pun meminta kasirnya untuk mengambilkannya garpu untuk si bule kribo. Si kribo nampak sangat menyukai Mao. Rika yang melihatnya pun dibuat terkejut dan heran dengan sosok Mao yang misterius. Setelah mereka menyudahi sesi makan siang, scene berpindah ke pria kribo tadi yang nampak tengah menelpon seseorang dan memakai bahasa Jepang. Entah siapa dirinya, namun si bule kribo ini pastinya bukan berasal dari bumi. Singkat waktu, karena Emi yang mengira arah cahayanya akan menuju ke kuil Meiji, namun rupanya cahaya itu justru mengarah ke sebuah rumah sakit. Dan tak lama berselang, Mama Chiho juga ada di sana dan mengira Emi juga ada urusan di sana. Mama Chiho kemudian meminta waktu Emi untuk ikut dengannya. Rupanya, Chiho tengah dirawat di rumah sakit setelah apa yang menimpanya di akhir scene episode 10 kemarin. Scene berpindah ke Mao dan yang lain yang sudah ada di dalam toko elektronik. Rika kemudian menyarankan untuk Asia tidak terpisah dari Suzuno. Ketika ditanya, rupanya Rika ingin memanfaatkan anggaran Suzuno untuk menangkap satu pelayan toko dan nego dengan beli 2 TV.
Karena jika satu TV seharga 70.000, maka mereka akan mendapatkan diskon jika mereka bersama. Karena ide cemerlang Rika, Asia pun menggenggam tangan Rika dan berterima kasih kepadanya. Wajah Rika pun menjadi memerah dibuatnya. Terlihatlah Asia yang mendekati Suzuno untuk berkeliling bersama. Mao yang melihatnya pun bertanya pada Rika. Namun, karena perasaan Rika yang masih traveling, membuat Mao harus menepukkan tangannya tepat di hadapan Rika. Sontak saja membuat Rika terkejut dan baru tersadar. Mao nampak ingin bertanya sesuatu pada Rika. Dan あんたさ、もしかして芦屋に惚れた？ dengan belak-belakannya, Mao menanyakan Rika yang jatuh cinta dengan Asia. Rika yang hanya terdiam sesaat pun menjadi meledak dibuatnya. Singkat waktu, ketika Mao dan Suzuno tengah ngeteh bersama, Mao yang bertanya pendapat Suzuno mengenai Asia dan Rika. Karena pendapat Suzuno yang mengena, membuat Mao bertanya alasan Rika menerima ajakan Asia dan berdandan. Suzuno nampak baru menyadari sesuatu, dan tebakan Suzuno pun dibenarkan oleh Mao. Namun, ketika Mao menyinggung soal dirinya yang bertanya pada Rika tadi, sesaat kemudian, これで腰の Suzuno kemudian menanyai cara Mao bertanya pada Rika tadi. Namun, karena terlalu belak-belakan, membuat Suzuno marah kepadanya karena Mao yang sangat tidak peka. Setelahnya, Suzuno nampak tidak setuju di mana kasus Rika berbeda dengan Chiho. Suzuno yang menyebutkan mengenai Chiho yang sudah mengetahui semua tentang mereka. Dirinya pasti siap menerima semua yang mungkin terjadi. Namun Rika tidak seperti itu. Dan Suzuno yakin masa depan Rika akan tragis jika menyukai Asia. Mao yang melihat ketidaksetujuan Suzuno membuatnya harus memberitahu cara mudah mengubah masa depan tragis itu. Simpelnya, mereka harus meyakinkan Rika bahwa dirinya dan Asia adalah iblis dari dunia lain. Jika Rika menjauh, itu kan bagus untuk Emi dan Suzuno. Dan jika masih menyukai Asia, artinya Rika telah siap menerima akibatnya. Karena Suzuno yang tak ingin melibatkan orang dunia lain lagi, membuat Mao pun menjelaskan bahwa ketika dirinya dan Emi sampai di Tokyo, mereka tak bisa tidak melibatkan orang lain. Karena sejak Emi berteman dengan Rika, Rika sudah terlibat dengan mereka semua. Mao pun mengatai Suzuno yang terlalu kaku dalam berpikir. Mao kemudian mendekat dan menepuk pundak Suzuno sembari berkata, memiliki teman itu sangatlah bagus. Terlihatlah Rika yang memperhatikan Mao dan Suzuno yang nampak sangat dekat dan bertanya pada Asia tentang kedekatan mereka dengan Suzuno. Namun Asia berkata biasanya mereka bermusuhan. Dan rupanya Asia ingin menceritakan kebenarannya suatu saat nanti kepada Rika. Rika yang melihat ekspresi wajah Asia hanya bisa terdiam dan mengalihkan pembicaraan. Rika akan menemani Asia untuk membeli HP di lain waktu nanti. Di tengah kedamaian mereka, secara tiba-tiba, semua pengunjung nampak sangat terkejut dengan pecahnya banyak TV di sana. Karena mendengar penjelasan salah satu pengunjung, Mao meminta Asia untuk mengantarkan Rika pulang. Singkat waktu, mereka ditelepon oleh Emi secara tiba-tiba. Dan ketika Emi menjelaskan bahwa Chiho terkena racun sihir dengan konsentrasi tinggi, di tengah Emi yang tengah menelpon, wanita berambut putih melintas di belakangnya. Terlihatlah mereka yang telah berkumpul di kamar Chiho. Setelah menceritakan semua hal yang telah terjadi kepada putrinya itu, Suzuno nampak menggenggam tangan Chiho. Setelahnya, mereka pun duduk di ruang tunggu sembari Emi yang menjelaskan mengenai dirinya yang dibawa ke rumah sakit itu oleh pecahan yesotnya. Singkat waktu, Suzuno yang sedari tadi seperti menghitung baru memahami sesuatu. Suzuno kemudian menjelaskan mengenai dirinya yang merasakan sisa sihir dari tubuh Chiho. Rupanya, Emi juga telah merasakannya. Itu semua adalah hasil dari sihir yang dihasilkan di dalam tubuhnya sendiri. Ternyata, ketika Suzuno menggenggam tangan Chiho tadi, dirinya tengah mengalirkan sedikit kekuatan sucinya untuk mengukur kapasitas penerimanya. Di mana kekuatan suci akan mempercepat netralisasi sihir. Suzuno nampak yakin Chiho akan segera bangun. Mao yang mendengarnya pun menekankan bahwa Chiho adalah seorang manusia biasa. Maka dari itu, Chiho tak akan mungkin bisa menghasilkan sihir. Suzuno kemudian menjelaskan ada seseorang yang mengirimkan sonar kekuatan suci yang mengubah energi hidup Chiho menjadi sihir. Asia pun terkejut dan meragukan itu bisa terjadi. Namun, tak lama kemudian, televisi di belakang Emi meledak sehingga membuat mereka terkejut bukan main. Singkat waktu, setelah Mao dan Emi pergi ke ruangan Chiho, Asia dan Suzuno diminta untuk memeriksa sekeliling. Terlihat Asia yang kebingungan mengapa itu semua terjadi. Dan kemudian, 感謝だよ。 漆原遅いぞ。 Urshihara pun memberitahu tentang Baga Deketensi yang datang ke rumah mereka dan membuatnya jadi terlambat. Asia pun menyadari bahwa Gabriela yang dimaksud olehnya. Ketika ditanya keperluannya, Urshihara berniat menceritakannya setelah bertemu dengan Mao. Rupanya, pecahnya semua TV telah terjadi di seluruh Tokyo. Urshihara menjelaskan bahwa pengawas mengirimkan sonar memakai sinyal televisi yang membuat Chiho terkenal ledakan tersebut.
Singkat cerita, setelah memberitahu keperluan Gabriel sebelumnya, membuat Mao terkejut sekaligus heran dibuatnya. Amy yang bertanya pada Mao, karena Mao seperti mengetahui sesuatu. Mao memberitahu dirinya merasa harta Raja Iblis Satan bukanlah hal yang diinginkan oleh surga. Urshihara pun sepemikiran dengannya. Dirinya juga memberitahukan untuk menggantikan Gabriel, malaikat lain telah datang ke Jepang. Dan itulah si pengawas. Suzuno nampak mengetahui sosok malaikat yang mengawasi malaikat lainnya itu. Malaikat tersebut bernama Raguel. Gua kasih penjelasan sedikit tentang malaikat Raguel ini. Menurut Wikipedia, malaikat Raguel dikenal juga sebagai Raguil, Raquel, Rakul, dan Rewel. Nama Raguel sendiri memiliki arti Tuhan akan menggembalakan, di mana tugas utama malaikat Raguel adalah menjaga malaikat dan iblis yang jatuh untuk tetap terkendali. Dirinya jugalah yang memberikan penilaian atas siapapun yang melampaui batas. Untuk lebih jelasnya bisa melihat di beberapa artikel atau yang lebih paham lagi bisa memberitahu kita semua di kolom komentar. Urshihara juga menjelaskan otoritas khusus malaikat Raguel yang bisa menyatakan keputusan akhir. Hampir sama seperti yang gue jelaskan di atas tadi. Malaikat Raguel lah yang mengawasi para malaikat dan menentukan hukumannya. Suzuno pun baru menyadari meskipun Raguel mengirimkan sonar, orang di seluruh Jepang juga melihat televisi. Suzuno heran mengapa hanya Chihola yang terluka. Maupun baru teringat rumah Chiho yang pernah menjadi pusat ledakan sonar. Amy pun juga mengingat itu ketika Albert datang mencarinya dulu. Urshihara menebak itulah penyebab Chiho menjadi lebih rentan terhadap sonar. Singkat waktu, setelah Mama Chiho datang, mereka pun berpamitan pulang setelahnya. Di luar rumah sakit, Amy pun bertanya mengenai keputusan akhir Raguel. Urshihara pun menjelaskan bisa jadi membuat malaikat lain jatuh seperti dirinya. Urshihara juga menjelaskan bahwa Raguel dan Sariel itu berpasangan. Ketika Urshihara menjelaskan mengenai malaikat yang keabadiannya dilucuti dan dibuang ke Ente Isla, Amy pun mendekat dan mendesak kejelasan lanjutannya. Amy nampak mengkhawatirkan ibunya. Dirinya mengharapkan ibunya aman sampai mereka bisa bertemu dan bicara. Amy kemudian mencengkeram baju Urshihara dan bertanya apa yang terjadi setelahnya. Urshihara memberitahu mungkin malaikat itu akan dibunuh. Amy yang emosi dan menduga Sariel juga terlibat, namun Mao tidak membenarkannya. Terlihatlah Mao yang menjelaskan bahwa Sariel serius tidak memperdulikan surga. なんかどうでもいいって思ってる節あるしな。 Karena Mao yang berniat mengurus Raguel untuk menyelesaikan semua masalah, Asia pun bertanya mengenai maksud Mao dalam mengurus Raguel. Mao pun menjelaskan bahwa dirinya tidak peduli dengan hubungan antar malaikat. Namun, 俺が指揮する魔王軍の未来の大元帥候補がとばっちり送った。 Asia pun memahaminya dan berniat membantu calon rekannya itu. Mao kemudian meminta bantuan pada Urshihara, Amy, dan Suzuno untuk membalas Raguel karena membuat Chiho menderita. Karena luang, Urshihara pun menerimanya. Ditambah, dirinya juga merasa berhutang pada Chiho. Suzuno dan Amy juga nampak akan membantu mereka. Bahkan Arasu juga keluar dan bertanya mengenai Chiho. Mao kemudian mengajak anaknya itu untuk membantu mereka. Arasu nampak menerimanya sembari melompat ke pelukan papanya itu. Setelah menebak dua tempat yang mungkin akan disinggahi Raguel, Shin pun berpindah memperlihatkan wanita rambut putih yang mendatangi Chiho sembari berkata, berkat teman andalannya itu, Chiho akan segera pulang. Si wanita rambut putih kemudian memberikan Chiho sebuah cincin yang nampaknya mata dari cincin itu adalah sebuah pecahan yesod. Si wanita rambut putih itu nampak memasangkan cincinnya sembari berkata, Chiho lah yang telah menyatukan dua makhluk yang bertentangan. Scene ditutup dengan wanita itu yang menduga bahwa Chiho mungkin saja bisa menjadi ibu Daat yang baru.